Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Kosan Pademangan 4, Arwah yang Menunggu. Kita mulai saja ceritanya. Hujan turun deras malam itu, menutup sebagian besar suara hiruk-pikuk Jakarta yang biasanya tak pernah tidur. Jalanan di kawasan Pademangan 4 terlihat lengang, hanya sesekali motor melintas dengan suara knalpot pecah yang cepat hilang ditelan derasnya hujan. Di sebuah gang sempit yang hanya cukup dilewati satu motor, berdiri sebuah bangunan kos-kosan 2 lantai yang cat dinding luarnya mulai mengelupas, kusam dimakan usia. Arif Pratama menurunkan tas ranselnya, berdiri di depan gerbang besi kos itu sambil menatap papan kayu tua yang tulisannya hampir pudar. Kosan Bu Lina. Ia baru pertama kali menjejakkan kaki di tempat itu. Setelah mencari kos murah dekat kampusnya selama berminggu-minggu, akhirnya pilihan jatuh pada kos ini karena harganya jauh lebih miring dibanding kos-kosan lain di sekitar Ancol dan Mangga 2. Saat pertama kali melihat fotonya di internet, Arif merasa ada yang janggal. Sudut pengambilan gambar selalu sama, hanya menampilkan kamar dari dalam, tanpa ada foto lorong, tangga, atau bagian depan. Namun, bagi mahasiswa tingkat akhir dengan uang pas-pasan, harga adalah segalanya. Gerbang kos terbuka dengan suara berderit panjang. Seorang wanita parubaya, dengan daster biru dan rambut digelung seadanya, muncul sambil tersenyum ramah. "Arif, ya?" tanyanya. "Iya, Bu." "Arif," jawab Arif sambil menunduk sopan. "Masuk, nak. Jangan sungkan. Hujan-hujan begini pasti capek." Wanita itu adalah Siti Marlina, pemilik kos. Dari luar, ia tampak ramah, bahkan keibuan. Tapi entah mengapa, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Arif merasa tak nyaman, seperti tatapan yang terlalu lama menilai setiap gerakannya. Lorong kos itu panjang dan sempit, hanya diterangi lampu kuning temaram yang berkedip pelan. Udara di dalam terasa lembab, dengan bau anyir samar yang tak jelas asalnya. Arif mengangkat tasnya dan mengikuti Bu Lina melewati deretan pintu kayu yang catnya sudah terkelupas. "Kamarmu di lantai 2, paling ujung sebelah kiri," ujar Bu Lina sambil berjalan mendahului. "Kebetulan kosong sejak lama." Arif mengernyit. "Kosong sejak lama, Bu?" "Iya, nggak ada yang betah," katanya, sumpek. "Tapi kalau kamu anaknya kuat, pasti biasa aja," jawab Bu Lina sambil terkekeh, meski tawa itu terdengar dipaksakan. Arif hanya tersenyum kecil. Ia tak percaya dengan omongan-omongan begitu. Sejak kecil, ia memang lebih condong ke logika, bukan tahayul. Saat melewati kamar-kamar lain, beberapa pintu terbuka sedikit. Dari celah, Arif bisa melihat sekilas wajah-wajah penghuni kos. Ada seorang laki-laki berperawakan gempal yang sedang menyalakan rokok, Bagas. Ada pula gadis berambut panjang dengan kacamata yang sedang sibuk menulis di meja belajarnya, Rina. Keduanya hanya melirik sekilas, lalu kembali dengan kesibukan masing-masing. Arif naik ke lantai 2. Tangga kayunya berdecit setiap diinjak, menambah kesan tua pada bangunan itu. Hanya ada 3 kamar di lantai 2, dan kamarnya benar berada di ujung. Bu Lina membuka pintu kamar itu dengan kunci besar yang digantung di gantungan besi berkarat. "Ini kamarmu. Sudah ada kasur, lemari, meja kecil. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan bilang ke Ibu." "Baik, Bu. Terima kasih." Saat Arif melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Ia menyalakan lampu kamar, tapi bohlamnya hanya menyala redup, seolah tenaga listrik di kamar itu tak pernah stabil. Ia menaruh tas, lalu menoleh sebentar ke arah Bu Lina yang masih berdiri di pintu. "Oh iya," ucap Bu Lina tiba-tiba. "Kalau malam, jangan buka jendela. Angin di sini nggak enak." Lorong kos itu panjang dan sempit, hanya diterangi lampu kuning temaram yang berkedip pelan. Udara di dalam terasa lembab, dengan bau anyir samar yang tak jelas asalnya. Arif mengangkat tasnya dan mengikuti Bu Lina melewati deretan pintu kayu yang catnya sudah terkelupas. "Kamarmu di lantai 2, paling ujung sebelah kiri," ujar Bu Lina sambil berjalan mendahului. "Kebetulan kosong sejak lama." Arif mengernyit. "Kosong sejak lama, Bu?" "Iya, nggak ada yang betah," katanya, sumpek. "Tapi kalau kamu anaknya kuat, pasti biasa aja," jawab Bu Lina sambil terkekeh, meski tawa itu terdengar dipaksakan. Arif hanya tersenyum kecil.
Ia tak percaya dengan omongan-omongan begitu. Sejak kecil, ia memang lebih condong ke logika, bukan tahayul. Saat melewati kamar-kamar lain, beberapa pintu terbuka sedikit. Dari celah, Arif bisa melihat sekilas wajah-wajah penghuni kos. Ada seorang laki-laki berperawakan gempal yang sedang menyalakan rokok, Bagas. Ada pula gadis berambut panjang dengan kacamata yang sedang sibuk menulis di meja belajarnya, Rina. Keduanya hanya melirik sekilas, lalu kembali dengan kesibukan masing-masing. Arif naik ke lantai 2. Tangga kayunya berdecit setiap diinjak, menambah kesan tua pada bangunan itu. Hanya ada 3 kamar di lantai 2, dan kamarnya benar berada di ujung. Bulina membuka pintu kamar itu dengan kunci besar yang digantung di gantungan besi berkarat. Ini kamarmu. Sudah ada kasur, lemari, meja kecil. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan bilang ke ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Saat Arif melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Ia menyalakan lampu kamar, tapi bohlamnya hanya menyala redup, seolah tenaga listrik di kamar itu tak pernah stabil. Ia menaruh tas, lalu menoleh sebentar ke arah Bulina yang masih berdiri di pintu. Oh iya, ucap Bulina tiba-tiba. Kalau malam, jangan buka jendela. Angin di sini nggak enak. Arif terdiam kaku, jantungnya berdegup kencang. Matanya tak berkedip. Lalu, sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajah pucat penuh luka menganga terlihat. Mata kosong menatap lurus padanya. Arif tersentak, segera menutup pintu keras-keras. Ia mundur beberapa langkah, menempel di dinding dengan napas terengah. Ini pasti mimpi, bisiknya berulang-ulang. Malam itu ia tak tidur sama sekali. Keesokan paginya, suara ketukan pintu membuyarkan lamunan Arif. Saat dibuka, seorang pria berperawakan gempal dengan senyum lebar berdiri di sana. Baru semalam pindah, ya? Aku Bagas, katanya ramah, menyodorkan tangan. Arif, jawab Arif, mencoba tersenyum meski matanya sayu. Wah, muka lo pucat banget. Gak bisa tidur, ya? Biasanya anak baru gitu, Bagas terkekeh. Tenang aja, nanti juga kebiasaan. Arif menatapnya lekat. Maksudnya, kebiasaan apa? Bagas hanya tersenyum samar. Ya, suara-suara, penampakan. Biasalah. Namanya juga kos tua. Yang penting jangan bikin ribut sama penghuni lama. Arif menelan ludah. Penghuni lama? Bagas menepuk bahunya, lalu berbalik. Nanti lo bakal ngerti sendiri. Siang itu Arif berkenalan dengan beberapa penghuni lain, termasuk Rina, gadis berkacamata yang terlihat ramah. Mereka ngobrol sebentar di ruang tamu kos. Rina sempat menanyakan kamarnya. Kamu dapat kamar paling ujung lantai 2, ya? Tanya Rina dengan nada hati-hati. Iya. Memangnya kenapa? Rina terdiam sejenak, lalu tersenyum hambar. Gak apa-apa. Cuma, kalau malam jangan keluar kamar sering-sering. Apalagi sendirian. Ucapan itu membuat bulu kuduk Arif kembali meremang. Malam berikutnya, gangguan datang lagi. Kali ini lebih jelas. Tepat pukul 2 dini hari, Arif mendengar suara perempuan menangis lirih dari lorong. Suara itu semakin lama semakin dekat, seperti berjalan menuju kamarnya. Tangisan bercampur suara napas berat. Arif menggenggam erat selimutnya. Jantungnya serasa mau meledak. Ia memejamkan mata rapat-rapat, pura-pura tak mendengar. Namun, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintunya. Tangisan berhenti. Arif menahan napas. Suasana hening menegangkan. Lalu, dari bawah pintu, terlihat bayangan kaki. Kaki pucat, kurus, berlumuran noda hitam. Diam, berdiri tepat di depan pintunya. Bayangan kaki pucat itu masih terlihat jelas di bawah pintu. Diam, tak bergerak, seakan menunggu Arif melakukan sesuatu. Arif menggenggam erat selimutnya, tubuhnya gemetar. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Tiba-tiba, lampu lorong di luar padam seketika, membuat bayangan kaki itu lenyap. Pintu kamar Arif bergetar pelan, lalu hening kembali. Arif tak berani bergerak. Ia hanya bisa terjaga sampai pagi, menatap pintu dengan mata yang lelah dan pikiran kalut. Pagi harinya, saat ia membuka pintu kamar,
Tak ada apa-apa di luar. Lorong sepi, hanya bunyi ayam tetangga yang terdengar dari kejauhan. Namun sesuatu membuatnya terhenti. Tepat di depan pintu kamarnya, lantai keramik kusam itu penuh bekas noda air, bentuknya menyerupai jejak kaki basah, menuju ke arah kamar yang terkunci di ujung lorong. Arif menelan ludah. Punggungnya dingin. Siang itu, ia memberanikan diri untuk bertanya pada Rina. Mereka duduk di teras kos, ditemani suara motor-motor melintas di jalan besar Pademangan. "Rina," kata Arif pelan, "kamar ujung yang terkunci itu, kenapa nggak dipakai?" Rina menoleh cepat, wajahnya tampak kaku. Ia menurunkan kacamatanya, lalu berbisik seolah takut ada yang mendengar. "Jangan pernah buka kamar itu. Jangan pernah coba-coba, apalagi kalau dipanggil." "Maksud kamu, dipanggil?" Arif mengerutkan dahi. Rina menggigit bibirnya, menatap ke arah jendela kamar Bulina. "Nanti aku ceritain. Malam ini aja. Di luar kos." Sebelum Arif sempat bertanya lebih jauh, Bulina muncul sambil membawa kantong belanja. Tatapannya menusuk, seolah ia tahu mereka sedang membicarakan sesuatu yang tak seharusnya. "Ngapain duduk di sini aja? Kalau mau ngobrol, jangan bikin gosip aneh-aneh, ya," katanya ketus, sebelum masuk rumah. Arif dan Rina saling berpandangan. Malam itu, mereka bertemu di warung Pak Tarmuji, tetangga depan gang. Pak tua itu sedang menutup warung, tapi Rina membujuk agar mereka boleh duduk sebentar. Di bawah cahaya lampu minyak, Rina akhirnya bercerita. Suaranya bergetar. Kamar ujung lantai 2 itu dulunya dihuni seorang cewek, namanya Ningsih. Dia anak perantau juga, kerja di toko sekitar Ancol. Katanya dia rajin, nggak neko-neko. Rina berhenti sejenak, menelan ludah. Tapi suatu malam, Ningsih ditemukan tewas di kamarnya. Posisinya aneh, tubuhnya kaku, wajahnya rusak seperti dihantam benda tumpul. Polisi sempat datang, tapi kasusnya ditutup begitu aja. Arif terdiam, bulu kuduknya merinding. Sejak itu, kamar itu kosong. Tapi penghuni kos sering diganggu. Ada yang dengar tangisan, ada yang lihat cewek rambut panjang di lorong, bahkan ada yang ketemu dia duduk di ranjang. Rina menunduk, suara pelan. Dan yang aneh, hampir semua yang pernah ngekos di kamar itu meninggal. Ada yang jatuh dari motor, ada yang sakit mendadak. Kayak, ada kutukan. Arif teringat jelas sosok yang ia lihat malam pertama. Sosok dengan wajah rusak, mata kosong. "Ningsih," gumamnya. Rina mengangguk pelan. "Iya." Arwahnya nggak pernah tenang. Pak Tarmuji yang dari tadi mendengarkan akhirnya angkat bicara. Suaranya berat dan serak. "Kamu anak baru, ya?" tanyanya menatap Arif. "Iya, Pak." Pak Tarmuji mendesah panjang. "Dengar baik-baik. Kalau tengah malam ada yang ketok pintu, jangan dijawab. Kalau dengar ada yang manggil namamu, jangan nengok. Dan kalau kamu lihat pintu kamar ujung kebuka, jangan pernah masuk. Sekali masuk, susah keluar." Arif menelan ludah. Malam itu, kata-kata Pak Tarmuji terus terngiang di kepalanya. Tepat pukul 2 dini hari, Arif kembali terjaga. Suara itu datang lagi. Tangisan lirih, lebih jelas daripada sebelumnya. Tangisan itu semakin dekat, menyusuri lorong, berhenti tepat di depan kamarnya. Arif menggenggam selimut erat-erat. Ingat pesan Pak Tarmuji, jangan dijawab. Namun kali ini berbeda. Bukan hanya ketukan. Suara pelan terdengar jelas memanggil namanya. "Arif." Arif membeku. Suara perempuan itu lirih, serak, tapi sangat jelas. "Arif, bukain pintu." Suara itu terdengar seperti bisikan tepat di telinganya, padahal jelas-jelas sumbernya dari luar pintu kamar. Arif menutup telinga dengan kedua tangannya, tubuhnya gemetar hebat. Namun ketukan kembali terdengar, lebih keras. Arif menahan napas, mencoba mengingat kata-kata Pak Tarmuji. Jangan dijawab, jangan nengok, jangan buka. Hening. Tangisan itu berhenti. Arif menurunkan sedikit tangannya dari telinga, berharap semuanya selesai. Tapi justru itulah awal dari kengerian. Dari bawah pintu, terlihat jelas sesuatu menjulur masuk. Jari-jari kurus, pucat, penuh darah kering, meraba-raba lantai kamar.
Arif langsung melompat mundur, hampir menabrak lemari. Ya Tuhan, gumamnya lirih. Jari-jari itu bergerak pelan, seakan mencari pegangan. Lalu berhenti. Arif menatapnya tanpa berkedip. Seketika jari-jari itu hilang, seakan ditarik kembali. Pintu berhenti diketuk. Tangisan pun menghilang. Namun, saat Arif berusaha mengatur napas, terdengar suara lain. Kali ini, dari dalam kamar. Suara gesekan kuku di lantai, tepat di bawah ranjangnya. Arif hampir menjerit, tapi ia berlari keluar kamar dengan panik. Pintu ia banting, napasnya tersengal. Di lorong gelap itu, ia melihat Bagas keluar dari kamarnya sambil mengucek mata. Arif? Gila, lo kenapa? Mukanya pucat banget, tanya Bagas. Arif hanya bisa menunjuk pintu kamarnya dengan gemetar. Ada sesuatu di dalam. Di bawah ranjang. Bagas mendecak, setengah mengantuk. Ah, paling tikus. Udah biasa, kosan tua gini banyak. Tapi saat Bagas hendak membuka pintu kamar Arif, terdengar jelas suara ketukan lagi. Dari dalam kamar. Keduanya saling pandang. Bagas terdiam, wajahnya ikut pucat. Lo ngunci pintu kan? Suaranya bergetar. Arif mengangguk cepat. Ngunci? Tanpa menunggu lagi, Bagas menarik tangan Arif. Udah, ikut gue aja tidur di kamar gue dulu. Besok kita omongin sama Bu Lina. Malam itu, Arif tidur di lantai kamar Bagas. Mereka berdua tak banyak bicara, hanya diam sambil menatap langit-langit. Namun, tepat pukul 3 lewat, suara ketukan terdengar lagi. Kali ini di pintu kamar Bagas. Arif dan Bagas terlonjak bersamaan. Suara itu diikuti bisikan lirih yang sama. Bagas? Wajah Bagas memucat. Jangan dibuka, bisik Arif. Tapi suara ketukan semakin keras, seperti seseorang menggedor pintu dengan emosi. Lalu, tiba-tiba berhenti. Sunyi. Keduanya menahan napas, tak berani bergerak. Perlahan, mereka mendengar suara langkah kaki menjauh di lorong. Namun, langkah itu berhenti di depan kamar ujung yang terkunci. Mereka mendengar suara gagang pintu berputar. Sejenak, hening. Lalu, suara teriakan perempuan melengking terdengar dari arah kamar ujung. Panjang, menyayat, membuat bulu kuduk berdiri. Arif dan Bagas menutup telinga. Teriakan itu berhenti tiba-tiba, digantikan suara tangis pelan. Keesokan harinya, kosan geger. Doni, penghuni kos yang biasanya pulang larut, ditemukan pingsan di depan kamar ujung lantai 2. Mulutnya berbusa, matanya melotot kosong. Bu Lina buru-buru memanggil orang untuk membawanya ke rumah sakit, tapi ia terlihat berusaha menutup-nutupi peristiwa itu. Jangan bikin heboh. Nanti orang-orang mikir macam-macam, katanya ketus. Arif menatap Bagas dan Rina. Mereka bertiga tahu, apapun yang terjadi pada Doni, pasti ada hubungannya dengan kamar ujung dan arwah Ningsih. Dan Arif mulai sadar, sejak ia masuk ke kosan itu, sesuatu sudah menandainya. Suasana kosan siang itu terasa tegang. Doni sudah dibawa ke rumah sakit, tapi wajah pucat dan matanya yang melotot kosong masih terbayang jelas di kepala Arif. Rina duduk di ruang tamu, wajahnya cemas. Bagas mondar-mandir tak tenang. Arif, yang masih belum bisa melupakan ketukan dan bisikan semalam, akhirnya membuka suara. Kita nggak bisa diam aja. Ada sesuatu di kamar ujung itu, dan Bu Lina jelas nyembunyiin sesuatu. Bagas menghentikan langkahnya, menatap Arif dengan wajah tegang. Lo mau nyelidikin? Gila aja. Tadi malam hampir jantung gue copot, Rif. Gue udah tinggal di sini setahun, dan gue tahu, makin lo cari tahu, makin parah gangguannya. Rina menunduk, menggenggam erat tangannya. Tapi Arif benar. Kalau kita terus-terusan diam, satu-satu dari kita bakal jadi korban. Kayak Doni, suaranya melemah. Arif menoleh ke arah Rina. Kamu tahu lebih banyak soal Ningsih, kan? Ceritain semuanya. Rina terdiam cukup lama sebelum akhirnya bicara. Aku nggak tahu detailnya, tapi orang bilang Ningsih bukan cuma mati biasa. Katanya dia dibunuh. Arif merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Dibunuh? Sama siapa?
Rina menggeleng. Itu yang gak ada yang berani ngomong. Polisi waktu itu tutup kasusnya. Bu Lina selalu bilang kalau Ningsih meninggal karena kecelakaan. Tapi, aku pernah dengar bisik-bisik dari tetangga. Katanya ada suara ribut besar di kamar Ningsih malam sebelum dia mati. Bagas memotong dengan suara keras. Udah ah. Gue gak mau denger cerita-cerita gitu lagi. Kalau lo pada mau nyari masalah, jangan ajak gue. Gue cuma mau hidup tenang. Ia masuk ke kamarnya dengan wajah panik, meninggalkan Arif dan Rina yang saling berpandangan. Malam itu, Arif kembali sulit tidur. Suara hujan gerimis di luar hanya menambah suasana muram. Ia berusaha menenangkan diri dengan membaca buku, tapi matanya terus melirik ke arah pintu. Tepat pukul 2:05, suara itu datang lagi. Ketukan halus di pintu kamarnya. Arif menggenggam buku erat-erat. Kali ini ia tak hanya mendengar tangisan, tapi juga suara berat seperti seseorang menyeret rantai di lorong. Arif. Bisikan itu kembali. Suara perempuan, tapi kini bercampur dengan desis menyeramkan. Arif tak menjawab. Ia berusaha menahan napas, menempelkan telinganya ke dinding. Lalu sesuatu membuatnya hampir berteriak. Dari jendela kamar yang tertutup rapat, terdengar suara ketukan juga. Arif mundur, menatap jendela dengan ngeri. Perlahan, dari balik tirai, tampak siluet wajah seseorang. Rambut panjang, wajah hancur, matanya kosong menatap ke dalam kamar. Arif. Kali ini suara itu terdengar tepat di dalam kepalanya. Arif jatuh terduduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pergi, pergi. Namun tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka sendiri dengan bunyi berderit panjang. Lorong gelap menganga di hadapannya. Dan di ujung lorong, kamar terkunci itu, terbuka sedikit. Pintu kayunya mengeluarkan suara panjang, seolah mengundang. Arif terpaku. Tubuhnya menolak bergerak, tapi matanya tak bisa lepas dari celah pintu itu. Dari dalam kamar, tampak bayangan hitam samar bergerak pelan. Rina tiba-tiba muncul dari tangga, wajahnya panik. Arif. Jangan lihat. Jangan dekati kamar itu, bisiknya keras. Arif tersadar, langsung mundur. Tapi saat Rina berlari ke arahnya, terdengar jeritan keras dari dalam kamar ujung. Jeritan perempuan, panjang, menyayat. Lorong berguncang, lampu-lampu berkedip liar. Pintu kamar ujung terbanting keras. Semuanya kembali hening. Arif dan Rina saling pandang, wajah mereka penuh ketakutan. Rina berbisik, dia mau kita masuk. Arif menelan ludah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Jantungnya berdegup keras seakan ingin meledak. Kata-kata Rina menggema di kepalanya, tapi tubuhnya kaku menolak melangkah. Lo gila? Bisik Arif dengan suara serak. Kita masuk ke situ sama aja bunuh diri. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita dengan judul Kosan Pademangan 4, Arwah yang Menunggu, part 2 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.